Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Tirta Safa Effendi dari kelas 11 MTK 626. Jadi di sini saya akan membuat web aplikasi kasir. Di sini saya membuat website berbasis MERN, yaitu gabungan antara MongoDB untuk database NoSQL-nya buat menyimpan data. Lalu ada Express, yaitu untuk framework backend-nya. Lalu ada React, yaitu library front-end-nya buat antar muka penggunanya. Lalu Node.js itu buat runtime JavaScript-nya. Lalu untuk fiturnya seperti ada di modul dan juga database-nya seperti di modul. Jadi sebelum mulai membangun sebuah website, di sini saya membuat wireframe terlebih dahulu menggunakan Figma. Di sini ada tampilan daftar akun, login, lalu dashboard atau beranda, terus ada daftar produk dan juga riwayat pembeli. Setelah sudah, di sini kita mulai membuat foldernya terlebih dahulu. Nah, jadi struktur projeknya itu, backend-nya itu saya menggunakan Node.js dan juga Express, lalu front-end-nya itu saya menggunakan React, Vite, dan juga Tailwind. Nah, backend-nya ini kita install terlebih dahulu, sebelumnya kita panggil foldernya, yaitu cd backend, lalu kita install npm init, lalu setelah sudah kita juga install dari seperti yang ada di dependencies-nya, yaitu ada Axios. Jadi Axios ini tuh untuk komunikasi antara front-end dan juga back-end. Lalu juga ada BCR-UPTJS, itu tuh untuk membandingkan password yang di-input user dengan hash yang disimpan database. Jadi password yang sudah di-input akan di-hash terlebih dahulu. Lalu ada course, yaitu origin resource sharing, yaitu digunakan agar front-end-nya dan back-end itu saling terhubung meskipun lokal host-nya berbeda. Jadi misal back-end ini lokal host-nya 3000, lalu front-end ini 5000. Nah, course ini gunanya buat nyambungin. Lalu Express ini untuk framework backend-nya. Lalu ada JSON Web Token atau bisa dibilang GPT. Nah, GPT itu untuk membuat dan juga memverifikasi seperti di register. Jadi, ini sangat berperan penting di register dan juga login. Lalu ada Mongoose. Nah, Mongoose ini itu untuk berinteraksi dengan MongoDB dalam bentuk JavaScript. Lalu ada Multer. Multer ini itu untuk input foto atau file. Lanjut, setelah kita install, lalu kita mulai membuat user model. Nah, sebelumnya kita panggil terlebih dahulu Mongoose agar bisa tersambung. Nah, di indeksnya, jangan lupa kita tambahkan Mongoose connect. Kita connectkan dengan MongoDB kita, yaitu nama database-nya authentication. Sama seperti ini, authentication. Lalu setelah itu, kalau misalnya berhasil, maka di konsol lognya akan muncul connect to MongoDB. Tapi kalau misal error akan muncul valid to connect to MongoDB. Nah, di sini saya sudah sambungkan dan hasilnya connect to MongoDB. Lalu di sini setelah kita connect-kan atau kita sambungkan, lalu kita membuat from-nya, yaitu ada name, email, role, password, dan juga alamat. Jadi, di user model ini tuh untuk menyimpan struktur data. Jadi, isinya tuh data user semua. Jadi, bisa dibilang itu kayak formulir yang akan dimasukkan ke database-nya. Nah, itu gunanya di situ. Lalu, setelah kita buat user model, kita akan membuat out controller. Nah, controller ini kan untuk logikanya atau fungsinya. Nah, out controller ini tuh untuk jadi saat user itu daftar, nah data itu akan dikirim dan disimpan di user model. Nah, user model ini akan menuju ke menunya seperti itu. Nah, outnya kita panggil GPT, BCR GPT, terus user model dan juga create errornya. Di sini kita juga udah buat edit errornya. Lalu ini juga kita panggil GPT secret-nya. Nah, di sini tuh untuk register. Jadi pertama untuk memanggil atau untuk menambahkan si emailnya. Nah, apakah user itu sudah terdaftar atau belum? Lalu di sini ada hash password. Nah, hash password ini maksudnya adalah ketika password dimasukkan akan otomatis di-hash oleh BCR-GPT. Nah, hash-nya itu sekitar 12 kali putaran. Seperti yang ada di MongoDB. Nah, kalau misalnya kita masukkan password, maka di sini tidak akan tertulis passwordnya, tapi akan tertulis
seperti ini. Lalu lanjut, di sini ada cons new user, ini tuh untuk menambahkan user. Lalu sini ada tokennya. Nah, ini GBTC Clean Experience in 90D itu maksudnya adalah sekitar 90 hari. Jadi jika lebih dari 90 hari itu akan expired. Lalu atau kadaluarsa. Lalu ini tuh apabila di atas atau logika tes itu berhasil, maka akan muncul sukses. Nah, kalau tidak ya error. Lanjut untuk login user. Sama, di sini kita tes yaitu mengambil email dan juga password track body. Maaf salah. Lalu selanjutnya ini untuk melihat untuk mencari emailnya apakah ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, maka akan lanjut, tapi jika tidak ada akan user not found. Lalu ini ada cons is password valid. Nah, ini tuh untuk melihat apakah passwordnya itu valid atau tidak. Nah, kalau misalnya valid, maka lanjut, tapi kalau misalnya nggak valid, maka invalid email or password, seperti itu. Lalu lanjut, di sini akan muncul token juga. Nah, setelah sudah, akan muncul sukses. Lanjut, setelah kita membuat out controller, kita akan membuat out root. Nah, jadi out controller ini tuh untuk membaca logika yang ada di sini out controller. Jadi gunanya buat membaca dan untuk dimasukkan ke dalam indeks. Jadi lebih rapi lagi, seperti itu. Ini kita masukkan express, mouse, course, dan juga pad. Lalu outrooters. Lalu setelah sudah di sini kita masukkan app express. Nah, di sini course configuration seperti tadi. Course itu kan untuk digunakan untuk front end dan juga front end dan juga back end saling terhubung. Nah, ini file-nya local host-nya 5173. Sedangkan di back end-nya itu 3000. HTTPS 3000. Kan berbeda. Nah, itu makanya adanya course itu untuk menghubungkan di sini. Lalu lanjut di sini kita panggil juga course metodenya ada ekspresinya. Lalu lanjut untuk ini app user API out itu authoritasnya. Lalu setelah sudah kita akan lanjut ke front end. Oke, kita lanjut ke front end. Jadi di front end itu ada nama XJS. Nah, XJS ini tuh untuk menghubungkan untuk kirim data dari front end ke back end. Nah, ada dari front end ke HTTP lokal host 3000. Nah, ini untuk melihat apakah dia benar atau tidak. Kalau tidak, dia akan error. Lalu di sini juga untuk melihat tokennya dan juga user login apakah sudah benar atau tidak, seperti itu. Jadi intinya access ini itu untuk menggabungkan dari yang sudah dimasukkan ke dalam sini tampilan ini. Nah, access dari data front ini kita masukkan ke komponen yaitu ada protect root. Nah, jadi protect root itu untuk membatasi akses halaman. Jadi hanya buat user aja yang login. Jadi kalau misalnya user itu belum login, maka belum bisa untuk masuk ke dalam web seperti itu. Jadi langsung apabila belum login, langsung diarahkan ke login. Seperti itu. Nah, lanjut di sini tuh juga ada out context. Nah, out context ini buat nyimpan status login. Jadi buat mudahin akses status login di komponen React tanpa prop drilling. Ini ada out providernya. Lalu di sini ada console loginnya. Apakah benar atau tidak, true atau tidak. Lalu di sini ada lookout, token user false. Lalu di sini ada out context providernya dipanggil di sini. Lalu di sini ada use out provider. Nah, lanjut. Setelah sudah, kita di sini ada halaman register. Nah, di register ini tuh kurang lebih kita akan memasukkan tab, use case, lalu use case navigate, dan juga load. Ini image. Lalu ini tuh untuk from data tadi yang ada di sini tadi, yang ada di sini tadi, ada handler register.
Nah, itu untuk fetch localhost API sync up untuk post. Jadi apabila kita post, kita masukin datanya, maka akan ke sini localhost API out sync up. Lalu di sini, nah kalau misalnya sudah terjadi dan benar, maka langsung ke dashboard. Tapi jika gagal, ya akan register gagal, akan muncul ini. Nah, kalau misalnya bukan terjadi kesalahan di register gagal atau di luar itu, maka mungkin terjadi kesalahan. Ini linknya, kalau misalnya sudah punya akun apa belum? Seperti ini. Oh ini. Nah, nama, email, password, alamat, nomor handphone, lalu ada daftar. Nah, kalau misalnya daftar akan langsung ke halaman dashboard. Nah, kalau misalnya emang sudah punya akun, tinggal pencet masuk di sini dan lanjut ke halaman login. Lanjut kita ke halaman login. Sini kita input React, link, usage, dan juga SES Intense. Nah, di sini kita juga pakai logline biar sama tampilannya. Lalu di sini karena kita cuma login, jadi kita hanya membutuhkan email dan juga password. Sini sama menggunakan API out login, token user, apakah token dan user yang sama dengan diisi otomatis. Alamat dan nomor handphone. Lalu login di sini. Nah, jika benar login ini tidak terjadi kesalahan, maka akan langsung ke dashboard seperti ini. Ingat, maka akan ke dashboard. Tapi jika salah, misal kertasnya salah, maka tidak bisa invalid email or password seperti itu. Ada tampilannya juga menggunakan tailwind ya. Ini memanggil foto. Kurang lebih sama, kita masukkan from email di email change. Lalu jika memang belum punya akun, ya daftar di sini. Bisa dipindah juga. Nah, ini gunanya adanya link ini, React Router DOM. Ini untuk tampilan app-nya, root path-nya garis saja itu namanya register, lalu login itu ya login, dashboard. Nah, ini protect root tadi gunanya apabila dia belum login, maka dia tidak bisa ke dashboard, ke daftar produk seperti itu. Nah, setelah sudah kita masuk. Nah, jika berhasil, maka langsung ke dashboard. Kita akan jelaskan di dashboardnya. Dashboard, jadi di sini kita panggil ikonnya. Nah, ikonnya menggunakan React icon ini. Lalu juga use navigate dan juga fotonya. Nah, di sini kan kita ada sidebar. Nah, sidebarnya itu kita buat dulu. Import, ada ikonnya, lalu menggunakan React Router DOM, lalu juga ada logonya. Untuk sidebarnya ada logo supermarketnya, lalu ini ada link dashboardnya, karena dashboard ini bisa diakses oleh semuanya, jadi kita tidak ada trollnya. Daftarnya juga bisa sama. Nah, baru untuk produk tambah. Nah, produk tambah ini hanya untuk admin dan juga petugas. Jadi, akan diberi user role admin dan juga petugas. Jadi, hanya bisa mengakses produk tambah ini hanya bisa admin dan juga petugas. Ada user profile, di mana usernya ini akan otomatis menambahkan nama usernya dan juga user role-nya. Misal, kita masuk sebagai petugas, maka di sini akan otomatis ganti petugas. Nah, role-nya juga petugas seperti itu. Dashboard. Dashboard tadi sama, tergantung dengan user role-nya. Jadi apabila dia user role-nya itu admin, maka di sininya di tampilannya akan muncul selamat datang di panel petugas, di panel admin. Misal, akan muncul selamat datang di panel admin. Sama seperti petugas, ya panel petugas. Nah, untuk default ini hanya untuk user, maka selamat datang di supermarket, silahkan berbelanja di supermarket kamu. Seperti itu. Nah, di sini karena kita menggunakan tanggal, hari ini kan Rabu 28 bulan 5. Nah, ini gunanya buat menambahkan real time-nya. Ada weekday, long week, week-nya. Menggunakan ini. Setelah, nah, ini. Jadi kita pencet list data dulu, maka lanjut ke daftar produk. Lalu di sini ada
kembali lagi di user role-nya. Nah, jika admin sama petugas, maka ada produk tambah produk baru, langsung. Sedangkan jika di user biasa, maka akan muncul lihat ya transaksi saja sama mulai transaksi baru. Nah, ini khusus buat user, hanya untuk produk saja, untuk membeli produknya, seperti itu. Nah, lanjut kita ke daftar produk. Jadi, di daftar produk ini kita tetap juga membuat modelsnya sama, itu ada foto, nama produk, harga, stok, kategori. Nah, foto ini tipenya juga string, sama stringnya. Di sini tapi di sini kita tetap buat upload ini. Untuk memasukkan fotonya, kita buat muter ini. Lalu di sini ada upload tier name. Jadi untuk menambahkan ini foldernya. Tuh. Lalu di sini untuk storage-nya, yaitu untuk menyimpan fotonya, dan nama fotonya itu dari unit filenya. Seperti ini. Jadi filenya angka-angka gitu. Lalu ada file filter. Jadi file filter itu untuk melihat dia itu versi apa, versi JPG kah, JPG besar, JPG PNG, GIF gitu. Nah, misalnya JPG, terus tapi ini kebetulan saya menggunakan JPG semua. Lihat dia memakai file apa. Lalu ini untuk konfigurasinya, filenya berapa MB, sama size-nya. Di sini saya buat filenya 1000 MB dan juga ukurannya 1024 dan juga 1000. Itu untuk get daftar produk, untuk mendapatkan daftar produknya. Lalu ini untuk mendapatkan produk by ID, jadi tergantung ID-nya. Ini untuk menambahkan form tambah produk, sedangkan ini untuk tambah produknya. Nah, tambah produk ini hanya untuk bisa diakses oleh admin dan petugas. Nah, ini untuk produknya, ada nama produk, harganya. Nah, harganya pakai number dan juga stoknya pakai number. Lalu di sini ketika produk itu berhasil ditambahkan, akan muncul produk berhasil ditambahkan. Lalu ini untuk edit produk, sama edit produk itu untuk admin dan juga petugas. Kalau enggak, ya akan ditolak. Nah, kalau berhasil, maka akan muncul message produk berhasil baru. Lanjut ada hapus produk. Nah, hapus produk ini tuh juga untuk admin dan juga petugas. Lalu ini tuh menghapusnya secara by ID ya, produknya. Apabila produk itu dihapus, maka image-nya juga akan otomatis terhapus. Produknya sama. Ini tuh untuk semua produk by ID atau satu doang. Lalu kalau ini tuh untuk menambahkan menggunakan post. Kalau ini tuh untuk edit code ya, hanya untuk admin aja, dan juga ini delete-nya per ID. Rootnya tadi kita pilih ini, produk rootnya. Lalu setelah sudah, di sini kita akan tambahkan app use API produk. Ini juga menggunakan access-nya, yaitu get produk, lalu ada get produk by ID, tambah produk, lalu juga ada edit produk dan juga delete produk. Di produk kita menggunakan filter kan. Nah, menggunakan ini fungsinya. Juga ada filter dari short name. Nah, ada dari A sampai Z. Lalu ada juga berdasarkan price atau harga. Dari harga mahal ke murah, dari murah ke mahal, seperti itu. Lalu kalau ini tuh untuk stok. Nah, stok maka yang bisa melihat hanya petugas dan admin. Jadi memudahkan. Nah, lanjut ini adalah handle beli. Nah, ini tuh untuk fungsi belinya. Nah, lalu ini ada handle quantity change. Nah, ini tuh untuk apabila kita beli, maka stoknya akan berkurang. Lalu lanjut ini ada user role juga. Tuh, di sini. Untuk tambah produk. Nah, search-nya, ini kita menggunakan search query. Set search query, cari berdasarkan namanya. Lalu di sini ada kategori, kita juga search by kategorinya. Kategori tadi. Lalu di sini kita juga bisa mengurutkan ini untuk artnya, ya, produk stoknya, apakah sudah habis atau tidak. Nah, ini akan muncul. Contohnya kita kurangi jadi 0. Nah, di sini akan ada tulisan habis seperti itu. Misal kita beli beng-beng, kita beli 2. Nah, ini tuh akan muncul select harga, terus ada kategorinya, seperti itu. Quantity inputnya, jumlahnya berapa, akan menambah dan juga berkurang. Seperti itu pembayaran. Jadi apabila kita beli, nah ini otomatis
dari select produk, harga dikali dengan quantity akan menunjukkan ke batal dan jadi tidak akan berkurang produk stoknya. Tapi jika kita bayar sekarang, maka akan langsung ke handle transaksi. Lanjut. Transaksi berhasil. Oke. Kita bisa hapus dan juga bisa kita mau menghapus utang yang susu. Nah, ini ada pilihan. Kita mau menghapusnya atau enggak? Ya atau tidak, seperti itu. Kita ke tambah produk. Tampilannya adalah sidebar. Sidebar, lalu tambah produk, isi, handle submit. Nama produk, kategorinya, lalu harga, dan juga stok, foto. Di sini ada pilihan, batal atau tambah produk. Kalau batal, ya tidak akan jadi tambah. Tapi kalau tambah produk, ya akan langsung menambahkan produk ke sini. Lanjut ke edit produk. Lalu di sini kita ambil dari nama, kategori, dan harga stok sebelumnya. Selanjutnya kita masukin sidebar, lalu di sini ada tailwind, lalu di sini edit produk, handle submit, ada nama produk, lalu mengambil dari nama produknya, jadi otomatis keisi, sama kategori, harga, stok, dan foto produk juga sama. Lalu kalau simpan, ya simpan langsung oke, akan otomatis kesimpan. Di model sini itu akan ada user ID, produk ID, quantity, total harga, dan juga tanggal. Di sini ada create transaksi, jadi ketika kita transaksi akan create secara langsung. Nah, dari kuantitinya, misal produk stoknya 5, lalu kita belinya di kuantitinya itu 10, maka akan muncul stok tidak mencukupi. Ada get transaksi by user. Petugas dapat melihatnya by user, akan muncul di sini di history. Apabila admin dan petugas itu bisa melihat semua user, transaksi user, sedangkan user hanya bisa melihat transaksi user itu sendiri. Nah, ini si get by ID. Ini tuh untuk melihat detailnya. Dia transaksi by ID untuk melihat detailnya. Nah, kita tetap menambahkan di rootnya. Ini juga kita tetap menambahkan ini transaksi rootesnya. Lalu di sini kita tambahkan app use API transaksinya. Jadi kita input JS PDF. Jadi sebelumnya kita download JS PDF-nya. Lalu untuk download versi PDF-nya, kita untuk memanggil API transaksi usernya. Ini ada tanggalnya nih. Kita butuh untuk menampilkan ini dengan tools ini. PDF ini tuh bisa unduh semua atau unduh satu. Nah, jika unduh semua, kita pakai handle download all PDF. Nah, kita misal downloadnya. Kita buka. Nah, di sini akan otomatis fontnya menggunakan bold. Terus ini ada teksnya. Untuk save-nya akan tulisan riwayat pembelian. Riwayat pembelian .pdf. Download single PDF. Nah, download single PDF itu hanya untuk satu transaksi. Lalu kita unduh, kita buka, sini akan muncul di handle download single PDF. Akan menuliskan nota transaction ID .pdf. Jadi PDF seperti itu. Handle download all PDF. Kliknya, nah, lalu di sini juga ada riwayatnya. Apabila dia belum mempunyai transaction, maka akan muncul belum ada riwayat pembelian. Nah, jika sudah ada, maka akan muncul nomor, tanggal, nama pembeli, dan total. History detailnya. History detail tergantung dengan transaksi ID-nya, seperti itu. Lalu ada handle download single PDF. Seperti fungsi yang tadi di atas kita jelaskan. Intinya di sini aplikasi website saya terdapat, yaitu bisa untuk petugas, admin, dan juga user. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.